Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my video. Check it out. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadrah Kanita, mahasiswa Universitas Negeri Padang pada tahun masuk 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai presenter yang membahas atau memaparkan suatu topik yang sangat menarik. Nah, yang mana topik tersebut berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Nah, di antara para audiens apakah ada yang paham topik yang saya maksudkan? Bisa diangkat tangannya. Oke, baiklah, sepertinya tidak ada yang dapat menyimpulkan apa topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang berkaitan dengan kehidupan kita. Topiknya yaitu komunikasi. Nah, dapat kita ketahui bahwa komunikasi merupakan suatu kegiatan yang kita lakukan dalam keseharian kita, baik itu komunikasi dengan individu atau dengan kelompok. Nah, bagaimana komunikasi juga memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Nah, dapat kita lihat bahwa cara seseorang berbicara atau cara dia menyampaikan sesuatu, nah dari sana dapat kita simpulkan atau kita dapat mengetahui sifat seseorang tersebut. Nah, dari sekian banyaknya atau luasnya topik komunikasi, saya akan mengangkat satu judul dan saya akan mempersempitnya. Satu judul yang mana judul tersebut judul dari Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat suatu topik yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, topiknya yaitu jenis-jenis komunikasi dan perannya di dalam perusahaan. Nah, baiklah, sebelum memasuki apa itu jenis-jenis komunikasi, nah, alangkah baiknya kita mengerti apa pengertian dari komunikasi tersebut. Nah, ketika kita membahas perusahaan dan itu adalah organisasi, maka kita akan membahas komunikasi organisasi. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih, kita akan membahas satu persatu apa itu komunikasi dan apa itu organisasi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada audiens apakah ada yang mengerti atau bisa memberikan saya penjelasan secara singkat apa itu komunikasi organisasi. Oke, baik, barisan yang paling depan, bagaimana pendapat Anda? Nice, benar. Baik, kemudian ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa itu komunikasi organisasi. Oke, barisan yang paling belakang, bagaimana pendapat Anda? Nah, benar sekali. Nah, dari dua pendapat audiens tersebut bisa kita mengerti, insya Allah. Tapi di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi dan apa itu organisasi. Nah, dalam kata kerjanya komunikasi adalah pertukaran informasi, gagasan atau pesan-pesan. Nah, dalam kata benda, komunikasi yaitu pertukaran simbol-simbol atau pertukaran perasaan atau seni dalam komunikasi. Nah, di sini saya akan mengambil pendapat satu ahli yaitu De Vito pada tahun 1996. Beliau mengemukakan komunikasi secara luas adalah suatu upaya komunikasi yang terjadi Nah, De Vito pada tahun 1996 mengemukakan
pengertian komunikasi secara luas adalah upaya seseorang dalam menyampaikan atau menerima pesan. Nah, dalam suatu konteks yang mana pesan tersebut menimbulkan efek ataupun menimbulkan umpan balik. Nah, dalam proses penyampaian pesan tersebut biasanya terjadi gangguan yang dapat merubah isi dari pesan tersebut. Nah, itu pendapat De Vito pada tahun 1996. Nah, dari pendapat ini dapat saya simpulkan bahwa komunikasi adalah suatu upaya seseorang untuk menyampaikan pesan atau menerima pesan. Nah, yang mana pesan yang disampaikan atau diterima tersebut mendapatkan feedback yang menghasilkan suatu pemahaman gitu. Nah, kemudian kita akan membahas apa itu organisasi. Nah, organisasi menurut kemudian saya akan membahas apa itu organisasi. Nah, menurut Robbins dalam karya Budi Harjo, di sana dia mengatakan bahwa organisasi adalah suatu identitas sosial yang secara sadar terkoordinasi. Nah, yang mana entitas sosial tersebut memiliki batasan-batasan yang relatif jelas. Nah, dan orang yang berkumpul pada dalam kumpulan tersebut memiliki satu tujuan yang sama dan sepakat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, secara sederhananya, organisasi adalah suatu kesatuan yang merupakan wadah untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama. Nah, kemudian kita akan membahas apa itu komunikasi organisasi. Oke, baiklah. Komunikasi organisasi adalah dari dua pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu proses komunikasi yang dapat saya simpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu proses komunikasi yang terjadi pada lembaga formal maupun informal. Nah, yang mana dari proses komunikasi tersebut lahirlah suatu pemahaman, yang mana pemahaman tersebut menjadi satu pemahaman atau satu pengertian bagi anggota organisasi. Nah, dan mereka sepakat untuk mencapai tujuan tersebut. Baiklah, dari materi pengertian komunikasi organisasi apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, tidak ada. Kemudian kita akan lanjut kepada materi yang kedua, yaitu jenis-jenis komunikasi dan peran jenis tersebut di dalam perusahaan. Nah, baik, jenis komunikasi yang pertama yaitu komunikasi berdasarkan penyampaian. Nah, komunikasi berdasarkan penyampaian terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, baik, kita akan membahas komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah proses juga terbagi menjadi dua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, komunikasi verbal secara langsung yaitu bertatap wajah antara penerima pesan dan penyampai pesan. Seperti kalau di dalam perusahaan seperti rapat bisnis atau seperti rapat kerja dan yang lain sebagainya. Nah, komunikasi yang kedua yaitu komunikasi verbal secara tidak langsung. Nah, yang ini biasanya berkomunikasi lewat jalur internet seperti via WhatsApp atau Gmail atau yang lain sebagainya. Nah, biasanya komunikasi secara tidak langsung ini seperti di dalam perusahaan, seperti ketika kita menghubungi klien atau ketika kita menghubungi kolega dan yang lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu
komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah suatu naskah yang ditampilkan, bisa berupa gambar atau bisa juga kita tampilkan dari gestur tubuh kita. Nah, yang mana biasanya komunikasi nonverbal ini ketika di perusahaan bisa menjadi pelengkap dari komunikasi verbal. Nah, jadi itu kayak dia melengkapi apa yang kurang dari komunikasi verbal bisa juga. Nah, bisa juga komunikasi non verbal ini di dalam perusahaan sebagai bisa sebagai negosiasi, kekuatan untuk negosiasi. Nah, ketika kita contohnya seperti ketika kita mempresentasikan proyek kita kepada klien misalnya begitu. Nah, untuk mempertegas dari proyek tersebut kita bisa menampilkan gambar. Nah, gambar tersebutlah komunikasi nonverbal. Nah, baik, kita masuk kepada baiklah, jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi berdasarkan perilaku. Nah, jenis yang kedua yaitu komunikasi berdasarkan perilaku. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non formal. Nah, baik, kita masuk kepada yang pertama yaitu komunikasi formal, yang mana komunikasi ini terjadi di dalam suatu perusahaan yang mana strukturnya tersebut sudah ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi memang sudah terstruktur gitu. Nah, biasanya komunikasi ini memiliki peran di dalam perusahaan seperti meningkatkan disiplin karyawan, kemudian menegaskan karyawan, atau bisa juga ketika untuk lebih formal begitu acaranya. Komunikasi formal memiliki peran di sana dalam perusahaan. Nah, kemudian komunikasi informal yaitu komunikasi yang terjadi di perusahaan yang mana komunikasi tersebut terjadi secara tidak resmi, yang mana ketika dilakukan dia tidak berdampak, dia tidak berkaitan dengan kepentingan perusahaan gitu, seperti desas-desus yang terjadi di antara karyawan atau dan lain sebagainya. Tetapi komunikasi non formal ini memiliki peran dalam perusahaan. Ketika kita melakukan komunikasi non formal seperti atasan dengan karyawan, itu bisa menumbuhkan rasa motivasinya atau bisa menumbuhkan rasa bahwa dia didengar begitu. Tetapi ketika melakukan komunikasi antara atasan dan bawahan dalam proses komunikasi non formal harus memiliki batasan sehingga tidak melewati batasan tersebut. Nah, itu komunikasi informal. Kemudian kita masuk kepada komunikasi non formal. Nah, yang mana komunikasi non formal ini terjadi di perusahaan yang berkaitan dengan pribadi perusahaan, seperti ulang tahun perusahaan, seperti itu. Nah, komunikasi ini memiliki peran di dalam perusahaan untuk meningkatkan rasa empati atau meningkatkan rasa kebersamaan atau ukhuwah di dalam perusahaan begitu. Nah, jenis komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Nah, komunikasi internal terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu komunikasi internal terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Nah, yang mana komunikasi ini terjadi di perusahaan antara pemimpin dengan anggotanya. Nah, komunikasi ini memiliki peran di dalam perusahaan sebagai ketika pemimpin memberikan perintah atau teguran atau larangan. Nah, bisa juga sebagai umpan balik. Dan bisa juga sebagai untuk menyampaikan informasi dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada komunikasi horizontal. Nah, komunikasi ini terjadi di perusahaan
kepada orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar pada perusahaan tersebut. Nah, peran komunikasi ini dapat untuk meningkatkan kerjasama tim, atau memberikan informasi, atau memberikan pengalaman dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada komunikasi diagonal. Nah, komunikasi ini adalah terjadi dalam perusahaan terjadi kepada orang-orang yang berbeda posisi dengan jalur vertikal, yang mana perannya yaitu bisa sebagai untuk keterbukaan informasi, mempermudah koordinasi antara pemimpin dan karyawan, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita lanjut yang kedua, yaitu komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal ini adalah komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Nah, yang mana hal ini sangat penting harus perusahaan lakukan, dan perusahaan harus benar-benar bisa berkomunikasi dengan eksternal, gitu, dengan pihak eksternal seperti masyarakat. Nah, perannya itu ketika perusahaan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, perusahaan bisa meningkatkan citra positif. Nah, bisa juga untuk membangun mitra atau hubungan dengan masyarakat. Nah, bisa juga untuk meningkatkan penjualan perusahaan atau promosi dan yang lain sebagainya. Nah, bisa juga untuk mencari sponsor dan yang lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk kepada jenis yang selanjutnya, yaitu komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu komunikasi satu arah. Nah, yang mana komunikasi satu arah ini hanya terjadi antara pemimpin dengan anggota. Seperti yang saya jelaskan sebelum tadi, komunikasi perannya itu dalam memberikan perintah, larangan, atau menyampaikan informasi, atau menyampaikan suatu hal dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada komunikasi dua arah. Nah, yang mana komunikasi dua arah tersebut seperti komunikasi antara pemimpin dengan anggota, yang mana mendapatkan timbal balik, gitu. Ketika pemimpin menyampaikan suatu hal, anggota bisa menyampaikan pendapatnya juga atau keluhannya juga. Nah, kemudian komunikasi dari atas. Nah, ini seperti komunikasi antara pemimpin dengan anggota yang tadi, ya. Nah, yang ini memiliki peran untuk menyampaikan informasi dan yang lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu komunikasi dari bawah. Nah, ini komunikasi dari anggota kepada pemimpin, seperti menyampaikan keluhan, atau meminta motivasi, atau menyampaikan kesalahan dan yang lain sebagainya, menyampaikan kendala. Nah, kemudian ada komunikasi ke samping. Nah, ini komunikasi sesama rekan kerja, begitu, atau komunikasi sesama orang yang memiliki jabatan yang sejajar, begitu. Nah, fungsi dari atau peran dari komunikasi ini untuk memberikan informasi atau memudahkan koordinasi tim, atau bisa juga membantu tim yang lainnya dan yang lain sebagainya. Nah, dari pembahasan kali ini dapat saya simpulkan bahwa jenis-jenis komunikasi yang ada di perusahaan itu memiliki perannya masing-masing. Nah, yang mana peran tersebut sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan. Nah, jadi penting bagi pemimpin ataupun anggota ataupun orang yang ada di perusahaan tersebut menguasai skill komunikasi. Nah, oleh karena itu dengan begitu memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Nah, maka dari itu pentingnya
bagi pihak perusahaan ataupun segala orang yang berkaitan di perusahaan tersebut menguasai skill komunikasi yang baik. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Saya Nadrah Kanita, mahasiswa Universitas Negeri Padang, mohon pamit pada kesempatan kali ini. Semoga kita bertemu pada kesempatan yang lainnya. Baik semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.